Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Amelia Puspita. Saya akan membawakan materi akuntansi. Di sini saya sudah memiliki sebuah transaksi dari perusahaan jasa. Tuan Tatang Hadi membuka usaha jasa gate pariwisata Mina Bahari pada bulan September 2011. Selama bulan September 2011 melakukan transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 1 September, Mina Bahari menerima modal berupa kas sebanyak Rp20.890.000 dan peralatan Rp34.810.000. Pada tanggal 4, membeli peralatan secara kredit dengan harga Rp3.050.000. Pada tanggal 5 September membeli bahan habis pakai secara tunai sebesar Rp1.820.000. Pada tanggal 10 September menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebanyak 20 juta rupiah. Pada tanggal 11 membayar sewa bulan September 2011 sebanyak Rp13.790.000. Tanggal 14 September membayar beban utilitas sebesar Rp10.050.000. Tanggal 15 September menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar Rp800.000. Tanggal 19 menyelesaikan jasa gate, tetapi belum menerima pembayaran sebesar Rp21.900.000. Kemudian tanggal 22 September, Tuan Tatang mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebanyak Rp2.500.000. Tanggal 23 menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar Rp29.550.000. Tanggal 25 September membayar beban lain sebesar Rp2.260.000. Tanggal 27 September membayar gaji pegawai sebanyak Rp38.210.000. Pada akhir bulan September, data penyesuaian berikut disiapkan. A. Sisa bahan hasil pakai per 30 September sebanyak Rp300.000. B. Pendapatan diterima tetapi belum ditagih per 30 September sebanyak Rp2.310.000. Penyusutan peralatan diperkirakan sebanyak Rp1.500.000. Gaji yang belum dibayar per 30 September sebanyak Rp475.000. Saldo pendapatan diterima di muka mencerminkan penerimaan di muka pada tanggal 1 September untuk jasa yang diberikan. Jasa yang diberikan antara tanggal 1 sampai tanggal 9 tanggal 1 sampai tanggal 30 September hanya sebesar Rp1.000.000. Pada transaksi tersebut, pada tanggal 1 September, Mina Bahari menerima sebuah modal berupa kas dan peralatan. Kas sebesar Rp20.890.000 dan peralatan sebesar Rp34.810.000. Ini berada di debit dengan keterangan setoran modal awal. Pada tanggal 4 September,
Mina Bahari membeli peralatan kredit secara kredit. Secara kredit sebesar 3.050.000 dengan keterangan pembelian kredit. Tanggal 5 September Mina Bahari membeli bahan habis pakai dengan menggunakan kas. Kemudian pada tanggal 10 September, Mina Bahari menerima sebesar 20 juta rupiah atas jasa yang dilakukan. Pada tanggal 11 September, Mina Bahari membayar sewa gedung sebesar 13.790.000 rupiah. Pada tanggal 14, Mina Bahari membayar beban utilitas sebesar 10.050.000 rupiah dengan menggunakan kas. Pada tanggal 15, Mina Bahari mendapatkan pendapatan sebesar 4.800.000 rupiah atas jasa yang belum dilakukan. Jadi secara tidak langsung mereka membayar di muka. Kemudian tanggal 19 September ada piutang sebesar 21.900.000 rupiah atas pendapatan jasa yang sudah dilakukan tetapi belum dibayar. Kemudian tanggal 22 September, Tuan Tatang mengambil uang sebesar 2.500.000 untuk keperluan pribadi. Kemudian tanggal 23 September, ada pertambahan kas sebesar 29.550.000 atas pendapatan jasa gate. Tanggal 25 September, ada beban lain yang diperkirakan sebesar 2.260.000 rupiah. Kemudian tanggal 27 September, Mina Bahari membayar gaji karyawan sebesar 38.210.000 rupiah. Setelah kita selesai menjurnal, selanjutnya kita akan membuat buku besarnya. Akun pertama yaitu kas dengan nomor akun 10101. Pada tanggal 1 September, di situ ada modal awal terletak di jurnal pertama dengan debit 20.890.000 rupiah. Kemudian tanggal 3 September ada juga kas membeli bahan habis pakai sebesar 1.820.000 rupiah. Otomatis debit pada saldo kita berkurang. Yang tadinya 20.890.000 menjadi 19.070.000. Bagaimana bisa mendapatkan ini? Modal awal dikurang dengan kredit. Debit dikurang kredit. Pada tanggal 10 September, mendapatkan pendapatan jasa. Uang masuk sebesar 20 juta rupiah.
saldo bertambah menjadi Rp39.070.000. Pada tanggal 11 September membayar beban sewa. Kredit bertambah, otomatis saldo berkurang. Kredit Rp13.790.000 dan saldo menjadi Rp25.280.000. Kemudian membayar beban utilitas di kredit sebesar Rp10.050.000. Saldo berkurang menjadi Rp15.230.000. Pendapatan jasa masuk ke debit sebesar Rp4.800.000. Saldo bertambah menjadi Rp20.030.000. Kemudian di sini pada tanggal 22 September terdapat pengambilan uang secara untuk kepentingan pribadi sebesar Rp2.500.000. Saldo berkurang menjadi Rp17.530.000. Pada tanggal 23 September, kas bertambah karena pendapatan jasa. Debit masuk Rp29.550.000. Saldo bertambah menjadi Rp47.080.000. Tanggal 25 September membayar beban lain. Diperkirakan Rp2.260.000. Saldo berkurang menjadi Rp44.820.000. Kemudian tanggal 27 ada beban gaji. Gaji yang untuk dibayarkan ke pegawai sebesar Rp38.210.000. Saldo berkurang menjadi Rp6.610.000. Setelah akun kas, kemudian ada akun piutang usaha, yaitu pada tanggal 19 September pendapatan jasa sebesar Rp21.900.000. Debit saldo tetap menjadi Rp21.900.000. Kemudian ada akun bahan habis pakai. Pada tanggal 5 September pembelian. Debit Rp1.820.000. Saldo tetap Rp1.820.000. Akun peralatan. Pada akun peralatan terdapat 1 September modal awal yaitu sebesar Rp34.810.000. Debit saldo Rp34.810.000. 4 September pembelian peralatan sebesar Rp3.050.000 dengan saldo pada akun peralatan terdapat 2 kali transaksi, yaitu tanggal 1 September modal awal sebesar Rp34.810.000
Debit saldo menjadi Rp34.810.000. Kemudian pada tanggal 4 September pembelian sebesar Rp3.50.000 menjadi saldo menjadi Rp37.860.000. Pada akun utang usaha pada tanggal 4 September pembelian peralatan secara kredit sebesar Rp3.050.000. Debit kredit Rp3.050.000. Pada akun pendapatan diterima di muka, itu terjadi di tanggal 15 September. Pendapatan jasa dengan kredit Rp4.800.000. Kemudian pada akun modal, terjadi di tanggal 1 September sebesar Rp55.700.000. Masuk ke kredit sebesar Rp55.700.000. Pada akun Prive tanggal 22 September sebesar Rp2.500.000. Masuk ke debit Rp2.500.000. Pada akun pendapatan jasa tanggal 10 September kredit masuk 20 juta rupiah. Pada akun pendapatan jasa tanggal 10 berada di kredit sebesar 20 juta rupiah. Saldo kredit 20 juta rupiah. Kemudian tanggal 19 September terdapat di kredit sebesar Rp21.900.000. Saldo kredit menjadi Rp41.900.000. Pada tanggal 23 September kredit sebesar Rp29.550.000. Kemudian saldo menjadi Rp71.450.000. Pada akun beban sewa terdapat di tanggal 11 September sebesar Rp13.790.000. Masuk ke debit Rp13.790.000. Kemudian akun beban utilitas pada tanggal 14 September sebesar Rp10.050.000. Masuk ke saldo debit sebesar Rp10.050.000. Kemudian akun gaji pada tanggal 27 September sebesar Rp38.210.000. Masuk ke saldo debit sebesar Rp38.210.000. Buku besar sudah selesai, kemudian masuk ke neraca. Setelah melakukan penyusunan buku besar, kemudian menyusun neraca saldo.
Neraca saldo disusun berdasarkan buku besar dan nomor akun. Nomor akun 101 terdapat kas yang berada di debit sebesar Rp6.610.000. Kemudian nomor akun 102 terdapat piutang berada di debit sebesar Rp21.900.000. Pada nomor akun 103 terdapat bahan habis pakai berada di debit sebesar Rp1.820.000. Pada akun 104 terdapat peralatan berada di debit sebesar Rp37.860.000. Kemudian nomor akun 201 terdapat utang usaha berada di kredit sebesar Rp3.050.000. Pada akun 202 terdapat pendapatan diterima di muka berada di kredit sebesar Rp4.800.000. Pada nomor akun 301 terdapat modal berada di kredit sebesar Rp55.700.000. Kemudian 302 terdapat prive berada di debit sebesar Rp2.500.000. Pada akun 401 terdapat pendapatan jasa sebesar Rp71.450.000. Pada akun 501 terdapat beban sewa berada di debit sebesar Rp13.790.000. Pada akun 502 terdapat beban utilitas berada di debit sebesar Rp10.050.000. Pada akun 503 terdapat beban gaji berada di debit sebesar Rp38.210.000. Dan akun 504 yaitu beban lain berada di debit sebesar Rp2.260.000. Kemudian semuanya dijumlahkan dan hasilnya Rp135 juta. Begitu juga dengan kredit dijumlahkan menjadi Rp135 juta. Balance. Ini neraca sebelum penyesuaian. Kemudian menyusun ayat jurnal penyelesaian. Periode 30 September 2011. Tanggal 30 September, beban bahan habis pakai berada di debit sebesar Rp1.520.000. Kemudian bahan habis pakai berada di kredit sebesar Rp1.520.000. Setelah menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian menyusun ayat jurnal penyelesaian. Pada tanggal 30 September, beban bahan habis terdapat di debit sebesar Rp1.520.000 yang didapat dari hasil bahan habis pakai dikurang dengan sisa bahan
Sisa bahan habis pakai per 30 September sebesar 300.000. Maka hasilnya 1.520.000 di debit. Bahan habis pakai berada di kredit sebesar 1.520.000 rupiah. Kemudian piutang usaha terdapat di debit sebesar 2.310.000 rupiah dan pendapatan jasa terdapat di kredit sebesar 2.310.000 rupiah. Kemudian beban penyusutan terdapat di debit sebesar 1.520.000 rupiah dan akumulasi penyusutan peralatan berada di kredit sebesar 1.500.000 rupiah. Pada tanggal 30 September, beban gaji terdapat di debit sebesar 475.000 rupiah dan utang gaji terdapat di kredit sebesar 475.000 rupiah. Kemudian yang kelima, pendapatan diterima di muka berada di kredit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian pendapatan jasa terdapat di kredit sebesar 1 juta rupiah. Jika ditotalkan menjadi debit menjadi 805.000 rupiah dan kredit sebesar 6 juta. Jika ditotalkan, debit berjumlah 6.805.000 rupiah, kredit menjadi 6.805.000 rupiah. Balance. Setelah melakukan penyusunan ayat jurnal, kemudian beralih ke neraca lajur atau worksheet. Pada akun 1, yaitu kas, terdapat di neraca saldo debit neraca saldo sebesar 6.610.000 rupiah. Kemudian di neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian sebesar 6.610.000 rupiah dan pada laporan posisi keuangan sebesar 6.610.000 rupiah. Kemudian piutang usaha di neraca saldo berada di debit sebesar 21.900.000. Kemudian di ayat jurnal penyesuaian 2.310.000 rupiah. Di neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian sebesar 24.210.000 rupiah. Dan pada laporan posisi keuangan juga sebesar 24.210.000 rupiah. Bahan habis pakai pada neraca saldo terdapat di debit sebesar 1.820.000 rupiah. Pada ayat jurnal penyesuaian terdapat di kredit sebesar 1.520.000 rupiah. Pada neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 300.000 dan laporan posisi keuangan terdapat di debit sebesar 300.000 rupiah. Pada peralatan di neraca saldo berada di debit sebesar 37.860.000 rupiah. Kemudian pada neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian di debit sebesar 37.860.000
Rp4.860.000 dan laporan posisi keuangan terdapat di debit sebesar Rp37.860.000. Kemudian pada akumulasi penyusutan peralatan terdapat di ayat jurnal penyesuaian di kredit sebesar Rp1.500.000, di neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian sebesar Rp1.500.000, dan posisi keuangan terdapat di kredit sebesar Rp1.500.000. Utang usaha di neraca saldo terdapat di kredit sebesar Rp3.050.000. Pada neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian sebesar Rp3.050.000, dan pada posisi keuangan juga Rp3.050.000. Pendapatan diterima di muka pada neraca saldo terdapat di kredit Rp4.800.000, di ayat jurnal penyesuaian sebesar di ayat jurnal penyesuaian terdapat di debit sebesar Rp1.000.000. Neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian sebesar Rp3.800.000, dan pada posisi keuangan terdapat di kredit sebesar Rp3.800.000. Pada utang gaji, di ayat jurnal penyesuaian terdapat di kredit sebesar Rp475.000, di neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian Rp475.000, dan di posisi keuangan juga sebesar Rp475.000. Modal terdapat di neraca saldo dalam kredit sebesar Rp55.700.000. Pada neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian juga Rp55.700.000, dan pada posisi keuangan juga terdapat Rp55.700.000. Brief di neraca saldo terdapat debit sebesar Rp2.500.000 pada neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian Rp2.500.000. Pada posisi keuangan juga Rp2.500.000. Kemudian pendapatan jasa di neraca saldo sebesar berada di kredit sebesar Rp74.050.000. Di ayat jurnal penyesuaian berada di kredit sebesar Rp3.310.000. Di neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian sebesar Rp74.760.000. Angka ini dihasilkan dari Rp71.450.000 ditambah Rp3.310.000. Kemudian di laporan laba rugi terdapat di kredit Rp74.760.000. Beban sewa berada di neraca saldo sebesar Rp13.790.000.
Kemudian neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian sebesar Rp13.790.000 berada di debit. Di laporan laba rugi terdapat Rp13.790.000. Kemudian beban utilitas berada di neraca saldo berada di debit sebesar Rp10.050.000. Pada neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian Rp10.050.000, pada laporan laba rugi terdapat di debit Rp10.050.000. Kemudian beban gaji di neraca saldo terdapat di debit sebesar Rp38.210.000. Di ayat jurnal penyesuaian terdapat di debit sebesar Rp4.475.000. Kemudian di neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian sebesar Rp38.685.000. Pada laporan laba rugi terdapat di debit sebesar Rp38.685.000. Kemudian beban lainnya di neraca saldo terdapat debit sebesar Rp2.260.000. Kemudian di neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian sebesar Rp2.260.000. Pada laporan laba rugi terdapat Rp2.260.000. Beban bahan habis pakaian di ayat jurnal penyesuaian terdapat di debit sebesar Rp1.520.000. Di neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian sebesar Rp1.520.000. Di laporan laba rugi juga Rp1.520.000. Kemudian beban penyusutan peralatan di ayat jurnal penyesuaian terdapat debit sebesar Rp1.500.000. Di neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian Rp1.500.000 dan di laporan laba rugi terdapat Rp1.500.000. Pada neraca saldo debit dan kredit balance seimbang sama, yaitu Rp135 juta. Kemudian di ayat jurnal penyesuaian juga seimbang, balance sebesar Rp6.805.000. Kemudian di neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian juga balance sebesar Rp139.285.000. Kemudian di laporan laba rugi dengan jumlah Rp67.805.000 ditambah dengan Rp6.955.000 menjadi Rp74.760.000. Balance dengan kreditnya Rp74.760.000. Pada posisi keuangan juga terdapat keseimbangan, yaitu dengan jumlah Rp71.480.000 dan
kreditnya Rp71.480.000. Setelah penyusunan neraca lajur, kemudian beralih ke laporan keuangan. Di sini ada laporan laba rugi. Pendapatan jasa sebesar Rp74.760.000 dengan total pendapatan sebesar Rp74.760.000 dengan beban yaitu beban sewa sebesar Rp13.790.000, kemudian beban utilitas sebesar Rp10.050.000, beban gaji sebesar Rp38.685.000 dengan beban lain sebesar Rp2.260.000 dan beban bahan habis pakaian sebesar Rp1.520.000 serta beban penyusutan peralatan sebesar Rp1.500.000 dengan total beban sebesar Rp67.805.000. Jika dikurangkan hasil akhir yaitu Rp6.955.000. Hasil ini didapatkan dari pengurangan Rp74.760.000 dikurang Rp67.805.000. Kemudian laporan perubahan ekuitas. Pada laporan perubahan ekuitas, modal 1 September sebesar 0, kemudian mendapatkan kas sebesar Rp55.700.000. Setoran modal 1 September 2011 ditambah sebesar Rp6.955.000. Laba bersih bulan September dikurang dengan PRIV sebesar Rp2.500.000. Total menjadi Rp4.455.000 dengan modal 30 September 2011 sebesar Rp60.155.000. Setelah itu ke posisi keuangan. Kemudian pada laporan posisi keuangan terdapat aset, yaitu aset lancar berupa kas sebesar Rp6.610.000, piutang usaha bahan habis pakai sebesar Rp24.210.000 dengan total aset lancar dan aset tetap sebesar Rp300.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan yaitu Rp31.120.000 yang dihasilkan dari Rp6.610.000 ditambah Rp24.210.000 ditambah Rp300.000 menjadi Rp31.120.000. Total aset tetap sama dengan Rp37.860.000 dikurang Rp1.500.000 menjadi Rp36.360.000.
Total aset seluruhnya yaitu Rp67.480.000. Pada liabilitas yaitu utang usaha sebesar Rp3.050.000, utang gaji sebesar Rp475.000, pendapatan diterima di muka sebesar Rp3.800.000. Total liabilitas ekuitas sebesar Rp7.325.000. Dengan modal Rp60.155.000. Total ekuitas sebesar Rp60.155.000. Total liabilitas tambah ekuitas sama dengan Rp67.480.000. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf.